Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, bertemu lagi dengan saya, Mrs. Ayu Ningsih Sitorus. Apa kabar kalian semua pada hari ini? Alhamdulillah. Semoga selalu baik-baik saja. Oke, kepada sekretaris, mohon dibuat ya nama siapa-siapa saja yang tidak hadir pada hari ini dan apa alasannya. Nanti berikan ke saya ya. Oke, terima kasih. Nah, langsung saja kita masuk kepada topik pada hari ini. Kira-kira siapa ya yang tahu apa topik yang akan kita bahas pada hari ini? Nah, iya, Rizky, kamu tahu. Apa itu? Ya, pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang asking and giving for opinion. Oke, langsung saja kita ke materi. Yang pertama-tama, ada baiknya kita membahas mengenai apa itu dari opinion ya. Karena kita akan membahas mengenai menanyakan dan memberikan mengenai pendapat. Opinion itu adalah suatu pemikiran atau keyakinan, penilaian tentang sesuatu ataupun seseorang. Opini ini juga terdiri dari pemikiran atau keyakinan yang dimiliki sekelompok orang. Argumen adalah pernyataan yang berisi alasan atau alasan mengapa Anda mendukung atau menentang suatu ide atau saran atau proses menjelaskannya. Itu bisa menggunakan kata-kata seperti pertama, kedua, dan sebagainya untuk mengatur argumen. Nah, kemudian saya akan menampilkan kepada kalian PowerPoint. Nah, langsung saja. Ini dia. Expressing, asking for, giving opinion. Nah, untuk mengekspresikan dalam menanyakan dan memberikan pendapat, kalian bisa mengatakan in my opinion, terus I think, what I mean is, personally I think, in my experience, according to me, I strongly believe that, as far as I'm concerned, from my point of view, as I understand, as I see it, I reckon I am compelled to say, by this I mean, to my mind, would like to point out that, in my humble opinion. Nah, itulah dia ekspresinya. Kemudian dalam memberikan pendapat, menanyakan pendapat, ada suatu respon kita setuju maupun tidak setuju. Nah, ini dia. Dalam pernyataan kita setuju dalam pendapat itu atau agreeing with an opinion, kita bisa mengatakan seperti ini. Oh, of course. Atau this is absolutely right. I agree with this opinion. I couldn't agree more. I agree with what you are saying. I agree. I never thought of that. Neither do I. That's a good point. I think so too. Nah, itulah dia ekspresi-ekspresi, ungkapan-ungkapan dalam pernyataan bahwa kalian itu setuju dalam pendapat itu. Nah, kemudian ada pula dalam ketidaksetujuan atau disagreeing with opinion. Contohnya, kalian bisa mengatakan, oh, I'm sorry, I don't agree with you. Kemudian, I'm not sure I agree with you. I don't agree with you. I'm afraid I have to disagree with you. I do not believe that. By this I mean, I disagree with you. I think you are wrong. That's not the same thing at all. It is not justified to say so. I am not convinced that. I can say I agree with this and here's why. Nah, itu
itulah dia berbagai contoh ekspresi-ekspresi dalam kalian merespon setuju maupun tidak setuju terhadap pendapat seseorang. Nah, kemudian di sini Miss akan memberikan contoh kepada kalian. Nah, dalam suatu pernyataan. Contohnya nih, pernyataan pertama. Children below 70 should be given right to drive a motorcycle. Kemudian kalian bisa mengatakan dalam setuju maupun tidak setuju. Seperti dalam kesetujuan, kalian bisa mengatakan I agree with your opinion. Kemudian dalam ketidaksetujuan, I don't agree with you. It is forbidden to let children under 70 to drive a motorcycle. Kemudian ada pernyataan lainnya seperti the novel version of Twilight is better than its film. Nah, dalam pernyataan kalian setuju, kalian bisa mengatakan, oh yes, I agree. The novel version had many details of story hidden from the film. Kemudian dalam ketidaksetujuan, kalian bisa mengatakan dalam hal ini, that's not the same thing at all. Nah, pernyataan lainnya seperti instant noodle is good for your health. Nah, dalam setuju, kalian bisa mengatakan I agree with what you are saying. Dalam pernyataan tidak setuju, kalian bisa mengatakan I'm afraid that I have to disagree with you because instant noodle have many chemical things inside. Nah, itulah beberapa contoh pernyataan dan tanggapannya, setuju maupun tidak setuju. Nah, bagaimana anak-anak sekalian, apakah kalian memahami apa yang dijelaskan tadi? Baiklah, sekarang Miss akan memutarkan kepada kalian satu video mengenai topik kita pada hari ini. Nah, lihat ya, dan pahami sejenak. Nanti akan Miss tanya siapa yang paham dan tidak paham mengenai topik hari ini. Nah, lihat ya. Nah, itulah dia tadi video mengenai contoh percakapan mengenai topik kita pada hari ini, asking and giving for opinion. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian? Ada yang ingin memberikan pendapat? Oke, Ayu silakan. Nah, oke, good. Berarti kamu sudah mulai tahu ya mengenai topik kita pada hari ini, bagaimana memberikan ekspresi setuju maupun tidak setuju. Baiklah. Selain Ayu, ada lagi yang tahu? Oh iya, Rizky, silahkan. Oke, that's good. Nah, Miss kira semua sudah mulai paham ya. Nah, sekarang Miss akan mencoba membuat kalian untuk bisa tampil secara berpasangan ya sama teman sebangkunya untuk ke depan untuk berdialog mengenai percakapan ini, asking and giving for opinion. Oke. Siapa yang mau maju duluan? Oke, silahkan Ayu dan Rizky. Silahkan ke depan. Untuk anak-anak yang belum maju, silahkan ya perhatikan temannya yang di depan ini bagaimana, karena kalian ada gilirannya nanti. Oke, silahkan Ayu dan Rizky. Oke, baiklah. Semuanya sudah kebagian kan untuk maju ke depan secara berpasangan. Nah, untuk beberapa murid yang sudah tampil tadi, ya sudah cukup bagus. Namun pelajari lagi ya bagaimana ekspresi-ekspresi kalian saat menyampaikan pendapat tersebut.
Nah, kemudian Miss Kira, sudah cukup pembelajaran kita pada hari ini. Itulah pembelajaran kita mengenai asking and giving for opinion, yang mana pembelajaran ini mengajarkan kita untuk lebih bisa baik lagi dalam mengekspresikan dan menunjukkan respon baik kita kepada sesama. Pembelajaran ini dapat kalian gunakan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Bisa di sekolah dengan teman-teman kalian, bisa di rumah dengan adik kakak, abang ataupun orang tua kalian, ataupun seluruh orang di sekitar kalian. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada yang masih belum mengerti, yang belum paham mengenai topik hari ini? Oh, tidak ada ya. Miss Kira semuanya sudah mulai paham ya. Baiklah, kita tutuplah pelajaran kita pada hari ini. Untuk kalian semua, tetaplah terus rajin belajar ya. Kalian sudah kelas 11, sudah dapat dikatakan sudah dewasa dan dapat membedakan mana yang baik dan buruknya. Seperti yang telah kita pelajari tadi, kita tanpa sengaja juga sudah membahas tentang attitude, cara ekspresi kita berbicara. Tetaplah memiliki kesopanan berbicara maupun berperilaku. Dan hal itu coba tanamkan dalam diri kalian mulai sekarang. Tetaplah belajar dengan hal yang baik-baik. Baiklah, Miss kira hanya itu sajalah yang dapat Miss ajarkan, sampaikan pada hari ini. Insya Allah di lain waktu, jika ada kesempatan, kita akan bertemu lagi. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.